Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Kata SBY ada mastermind di balik ini, bahkan disebut tawaran membentuk koalisi baru bersama P3 ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kalau menurut Anda, Mas Jayadi, apakah ada peran Jokowi juga dalam dinamika politik yang sekarang kita lihat? Ya, peran Jokowi itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Tapi yang langsung ini sulit untuk dibuktikan. Karena kan yang disampaikan Pak SBY tadi misalnya klaim orang yang bersangkutan bahwa itu sepengetahuan Pak Lurah kan gitu. Jadi kita sulit untuk membuktikannya secara secara faktual dengan fakta-fakta keras. Mungkin saja itu terasa. Tapi mungkin kalau yang dimaksud peran Pak Jokowi itu secara tidak langsung mungkin aja. Misalnya begini, seperti yang saya bilang tadi, kenapa misalnya Caimin lalu mencoba membentuk koalisi baru? Mungkin Caimin merasa bahwa dia bersama PKB makin kecil peluangnya untuk menjadi cawapres Prabowo, sekaligus juga makin kecil peluangnya untuk berperan besar di dalam koalisi itu. Kenapa? Karena ada dua partai baru yang masuk yang cukup besar, yaitu Partai Golkar dan Partai PAN. Dan ada sinyalemen bahwa Pak Jokowi lebih mengendorse cawapres seperti Erick Thohir begitu. Jadi kalau betul akibat itu Caimin, kemudian maka itu berarti kan ada peran tidak langsung dari Presiden Jokowi di situ, tapi sifatnya tidak langsung, tentu saja sifatnya sangat interpretatif. Jadi memang belakangan ini kita mendengar banyak rumor atau klaim adanya campur tangan seperti itu atau cawe-cawe ya. Cuman secara formal paling tidak Presiden mengatakan dia presiden bukan Pak Lurah gitu. Meskipun sekali lagi saya kira sulit dikonfirmasi meskipun mungkin saja ada gitu. Tapi cakupannya pada hal apa? Cakupan peran itu ya tentu saja untuk cawe-cawe itu adalah untuk mengegolkan calon yang dianggap di-endorse oleh presiden. Kalau kita lihat secara umum sampai hari ini kan presiden lebih mengendorse dua calon, yaitu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar kan. Pak Ganjar itu jelas karena Pak Jokowi adalah kader PDIP, ke Pak Prabowo itu juga cukup jelas dari berbagai gestur politik dan pernyataan-pernyataan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini gitu. Bung Andi, ada mastermind di balik ini kalau menurut Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan sepengetahuan Pak Lurah ada tawaran-tawaran semacam itu. Gimana komentar Anda, Bung Andi? Saya nggak tahu kalau soal itu spekulasi semua kalau soal terkait ada mastermind itu. Jadi pada intinya memilih untuk Caimin itu memang atas sepengetahuan dari Anies Baswedan. Begini, prinsip ya dalam politik yang saya pahami, kalau kita tidak bisa dapat semua, jangan hilang semua. Nah, memaksakan dalam koalisi 3 partai ini, memaksakan Anies Ahy, itu sama aja hilang semua, nggak dapat itu. Nah, karena itu perlu ada langkah lain tuh, dan langkah lain itu menurut saya positif, dan itu bisa diterima oleh para relawan, Nasdem, PKS. Nah, harapan kita sebenarnya Demokrat juga bisa nerima. Karena apa yang dilakukan Anies ini juga untuk menyelamatkan koalisi, untuk menyelamatkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang yang digantungkan kepada Anies oleh banyak orang, termasuk para relawan, termasuk dari partai-partai, termasuk Nasdem dan PKS. Dan banyak simpatisan lain yang berharap Anies Baswedan ini bisa berlayar. Nah, karena itu kepastian berlayar itu jauh lebih penting daripada kepentingan pihak. Itu yang paling penting itu. Baik, terakhir ke Anda, Mbak Diska, kalau begitu posisinya sekarang Demokrat resmi hengkang dari koalisi perubahan, kalaupun betul hengkang, kemana berlabuhnya berikutnya? Pertama tentu untuk koalisi perubahan yang sebetulnya kita lakukan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan di antara 3 partai politik yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat, kita sudah tahu sudah dicederai begitu oleh Nasdem yang kemudian juga di-endorse oleh Pak Anies Baswedan. Jadi sudah jelas kalau koalisi perubahan kita tahu bahwa bahkan dari 3 saja sudah ada 1 yang berani mencederai apa yang menjadi prinsip utama. Karena menurut saya prinsip dalam politik yang pertama
terutama kami lah untuk politisi-politisi muda tentu selain harus menang juga harus berpolitik dengan baik begitu. Dan saya rasa Pak Anies tidak memiliki itikat dengan politik yang baik itu seperti apa. Itu yang pertama. Lalu kemudian singkat saja Mbak, waktu kita singkat. Untuk langkah politik selanjutnya kita masih menunggu arahan dari Majelis Tinggi Partai. Kita tunggu. Oke, Mbak Diska, terima kasih. Mas Jayadi, terima kasih. Bang Andi Sinulinga juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Sesaat lagi, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada menteri aktif di Kabinet Presiden Joko Widodo yang pernah menawarkan Demokrat membuat koalisi baru bersama PKS dan P3.